Kalau ditanya klub mana yang punya fans paling banyak, Manchester United pasti menjadi salah satu yang teratas. Dominasi Sir Alex Ferguson, Class of 92, treble winner, hat-trick EPL, menang UCL, dan masih banyak lagi, menjadi era paling menyenangkan bagi Manchester United. Tapi sayangnya 2013 itu adalah tahun terakhir Sir Alex Ferguson bersama MU, dan perlahan Manchester United mulai kehilangan kekuatannya. Belum ada satu pelatih pun yang bisa mengembalikan kekuatan sang setan merah Manchester United. Sebetulnya apa sih yang terjadi di dalam Manchester United? Masalah utama yang paling kelihatan itu pembelian pemain. Sejak ditinggal Sir Alex, kita bisa ngelihat kalau kualitas pembelian Manchester United itu sangat menurun. Kita coba sebut aja Fellaini, Di Maria, Depay, sama Anthony. Itu masih beberapa nama aja, masih banyak pembelian Manchester United yang gagal. Dengan gampang kita bisa nyebutin pembelian gagal Manchester United karena memang sebanyak itu. Tapi kalau dibalik, pembelian mana yang sukses, kita malah kebingungan. Mungkin yang bisa dibilang cukup sukses kayak Bruno Fernandes, Paul Pogba, atau Lisandro Martinez. Tapi kalau kita persempit lagi penilaiannya, apakah mereka bisa memberikan nilai tambah yang begitu besar ke MU? Jawabannya enggak juga. Kalau kita bandingkan sama pembelian pemain di era Sir Alex, terlalu banyak pembelian sukses yang bisa kita sebutkan. Dari Cantona, Roy Keane, Ronaldo, Rooney, Vidic, bahkan sampai ke Robin van Persie. Dan masih sangat banyak lagi yang bisa kita sebut. Pemain-pemain yang didatangkan sama SAF, kita bisa lihat secara langsung gimana impact-nya ke tim. Sedangkan kalau zaman sekarang malah kebalikannya. Pembelian pemain yang nggak perform ini diimbangi dengan harga yang selangit. Di sini kita udah ngelakuin riset kecil, ngebandingin uang transfer yang dikeluarkan di era SAF dengan setelah SAF pergi dari MU. Selama 27 musim SAF bersama MU udah ngeluarin sekitar 1,12 miliar euro. Ini dari tahun 86 sampai 2013. Data ini juga udah kita hitung pakai kalkulator inflasi. Meskipun nggak bisa terlalu akurat karena kenaikan harga pemain sama ekonomi itu juga beda. Tapi ini buat gambaran aja. Sedangkan dalam 12 musim dimulai dari 2013, MU itu udah ngeluarin sekitar 2 miliar euro lebih buat transfer. Selisihnya gede banget, hampir 2 kali lipat. 1,12 miliar dalam 27 musim dibanding 2 miliar dalam 12 musim. Oke, memang kurang fair kalau kita bandingkan. Beda era, harga pemain juga beda, meskipun udah dihitung dengan inflasinya. Sekarang kita bandingkan sama klub tetangga Manchester City yang dikatain oil money sama suka ngelanggar financial fair play. Di rentang waktu yang sama, ternyata uang transfer yang dikeluarkan sama Manchester City itu nggak jauh beda. Mereka ngeluarin sekitar 2 miliar euro juga, cuma selisih beberapa puluh juta aja. Tapi pemain City lebih banyak yang berhasil dibanding MU. Kenapa bisa gitu? Kita bedah lebih dalam lagi kenapa pembelian pemain MU bisa segini ancurnya. Kita pasti udah sering dengar kalau pemain yang dideketin sama MU harganya pasti langsung naik, dan itu memang fakta. Soalnya klub-klub lain juga sadar dengan kemampuan beli Manchester United dan seberapa butuh MU terhadap pemain-pemain itu. Jadi mereka bisa mainin harganya. Tapi ada satu faktor yang sangat penting kenapa pemain MU bisa dibilang overpriced semua. Ya karena Dirtek MU selama ini kurang jago waktu negosiasinya. Setelah kepergian Sir Alex, Woodward yang punya peran penting di transfer Manchester United. Woodward ini sebenarnya nggak jago dalam negosiasi pemain, sehingga klub-klub itu bisa ngulur waktu supaya deal transfer ini baru bisa diselesain waktu jendela transfer itu mau tutup. Makanya kita sering lihat MU datengin pemain dengan harga yang nggak ngotak di akhir jendela transfer. Waktu di 2021, MU nunjuk Murto buat jadi dirteknya MU. Ternyata kinerjanya juga sama aja. Contoh paling baru itu Anthony. Di awal transfer, Ajax cuma nargetin Anthony itu di 40-50 juta euro. Ternyata ada beberapa klub dirumorkan tertarik. Terus Ajax naikin ke 60 juta euro, 80 juta euro. Klub-klub lain udah mundur. Sisa MU sendirian yang kelihatan banget pingin datengin Anthony. Sampai di akhir-akhir bursa transfer, Ajax itu sampai minta 100 juta euro lebih buat Anthony. Itu udah nggak masuk akal. Mungkin waktu itu Ajax juga mikir, sayang banget kalau Anthony nggak mereka lepas. Ya, akhirnya mereka deal di angka 95 juta euro. Strategi-strategi yang sama diterapin ke Maguire, Pogba, Di Maria, Sancho. Nggak sampai situ aja yang dilakuin sama Woodward. Ternyata di zaman Ole itu nyaris nggak punya suara terkait transfer di MU. Di zaman Van Gaal sama Mourinho, mereka masih yang nentuin siapa yang mau mereka datengin. Tapi di zaman Ole, Woodward yang ngambil alih.
Ole pernah minta MU datengin Haaland, waktu itu harganya masih 4 juta pounds. Terus Ole juga pernah minta datengin Declan Rice, Jude Bellingham, sama Harry Kane. Tapi semua nggak didengerin sama Woodward. Malah Woodward datengin pemain-pemain flop dengan harga yang overpriced. Gak heran sejak 2013 MU udah buang uang buat transfer 2 miliar euro lebih dan gak ada hasil sama sekali. Salah siapa? Jelas ini salah Woodward sama Glazer. Dan ini masuk ke masalah kedua. Woodward itu adalah seorang banker dan akuntan. Terus kok bisa dia dipilih sama Glazer buat ngurus sepak bola? Karena tujuan utama Glazer beli MU itu buat cari untung, dan itu wajar sebagai owner. Tapi yang jadi masalah, dia nunjuk seorang yang nggak ngerti bola buat nge-manage tim segede MU. Satu-satunya alasan kenapa Glazer nunjuk Woodward, karena Woodward ini tahu gimana cara manfaatin MU buat nge-generate income segede mungkin. Masalah nyari duit, Woodward itu jago banget. Contohnya waktu datengin Ronaldo. Ternyata Ole itu nggak setuju, tapi Woodward ngerasa Ronaldo bakal ngasih impact marketing yang gede. Makanya dia datengin Ronaldo, terlepas dari Ronaldo juga cetak banyak gol. Bayangin aja kalau kalian nonton video yang membahas Barcelona itu hampir bangkrut karena pembelian pemain yang ngawur sama gajinya yang gila. Sedangkan MU, mereka ngeluarin 2 M euro lebih, gaji pemain paling tinggi di IPL, tapi pernah nggak kalian denger MU mau bangkrut? Padahal sama-sama hancurnya, bahkan transfer MU bisa dibilang lebih parah. Tapi ya karena fokusnya nyari duit aja, performa MU ini nggak kemana-mana. Bahkan sampai ke fasilitas stadion ini juga nggak diurus. Ronaldo sampai ngomong kalau fasilitas Old Trafford ini masih sama waktu dia pertama kali datang. Memang separah itu. Sejak ditinggal SAF, MU belum nemuin pelatih yang cocok. Belum ada yang melatih hingga 3 tahun. Yang itu nunjukin kalau MU nggak sabaran buat nunggu proses. Memang kalau disuruh move on dari apa yang udah dikasih SAF, kayaknya memang susah. Karena nggak ada satu pelatih pun di dunia yang bakal bisa gantiin SAF. Tapi mau sampai kapan kita banding-bandingin sama era SAF terus? Yang jadi pertanyaan, gimana cara MU bisa nemuin pelatih yang cocok? Kalau kita perhatiin sepak bola atau kita simak pundit-pundit sepak bola Indonesia, tipe pelatih secara overall itu ada 2. Satu, pelatih yang punya filosofi, dan yang kedua, pelatih yang punya man management yang bagus. Di antara 2 tipe ini, mana yang cocok buat MU? Dari David Moyes sampai ke Ole, mereka ini bukan pelatih yang punya filosofi. Van Gaal bisa dibilang dia masuk ke tipe yang pertama, tapi umur dia udah berapa? Jelas strategi-strateginya udah mulai ketinggalan sama yang lain. Oke, kita balik lagi. MU cenderung milih pelatih yang nggak punya filosofi, dan mereka milih buat ngandelin pemain-pemainnya aja. Tapi sekarang kalau ditanya klub mana yang bisa sukses secara konsisten tanpa filosofi bermain yang jelas, cuma ngandelin pemain-pemain bintangnya aja, cuma Real Madrid. Dari sekian banyak klub, cuma Real Madrid yang bisa. PSG bisa ngumpulin pemain bintang, tapi tanpa filosofi yang jelas, ganti pelatih terus, mereka juga nggak dapat apa-apa. Ini karena Madrid bisa beli pemain itu on point banget. Jarang kita lihat mereka salah beli, makanya Ancelotti sukses di Madrid atau Zidane, karena memang power mereka itu ada di man management, dan itu memang yang dibutuhkan Real Madrid. Kalau MU mau nerapin strateginya Madrid, dilatih Zidane, Ancelotti, Mourinho, tapi transfernya MU aja acak-acakan, siapa pemain yang bisa di-manage kalau gitu? Makanya sebelum Ten Hag datang, pelatihnya itu cuma bentar-bentar aja, ya karena mainnya memang gak ada filosofi yang jelas. Sampai sini MU udah belajar banyak, ditunjuknya lah Ten Hag. Ten Hag ini termasuk pelatih yang bagus, karena dia punya filosofi yang udah dia buktikan bersama Ajax. Mau pemainnya dijual semua, performa Ajax itu tetap konsisten. Soalnya mereka gak ngandelin pemain, tapi mereka ngandelin sistemnya Ten Hag. Tapi yang jadi masalah waktu Ten Hag datang ke MU, Ten Hag belum capai level yang sempurna kayak Pep atau Klopp yang punya kedua tipe tadi. Ten Hag secara sistem jelas dia punya, tapi secara man management dia bisa dibilang belum sempurna. Di awal kedatangannya, dia langsung tendang Ronaldo sama Sancho. Bayangin aja, level Ronaldo dia nggak peduli. Tapi ternyata pemain-pemain MU tetap banyak yang nggak konsisten, atau kasarnya males-malesan tapi tetap dimainin terus sama Ten Hag. Kayak Bruno, Rashford, atau Martial yang memang dari tahun ke tahun memang terkenal males. Kita juga nggak bisa nyalain Ten Hag 100%. Mau gimana kalau masalahnya itu ternyata ada di pemainnya? Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa pemain yang tadinya jago tiba-tiba flop waktu udah sampai ke MU? Ini juga ada beberapa faktor alasannya. Pertama, pemain-pemain kayak Anthony, Sancho, Di Maria, bahkan semua pemain MU. Ketika sampai MU, mereka harus bermain di tekanan yang tinggi. Semua orang berekspektasi yang sangat tinggi waktu mereka datang. Ya karena MU udah bayar segitu gedenya buat mereka.
Sebagai contoh, Di Maria, waktu di Madrid, Di Maria main cukup oke, makanya MU tertarik buat datengin dia. Tapi perlu diingat, di Madrid, Di Maria bukan jadi pusat perhatian orang-orang. Di sana masih ada nama besar lainnya, terutama Ronaldo. Sehingga waktu dia ke MU dengan harga 75 juta euro, semua mata langsung ke Di Maria. Yang nggak salah juga, 75 juta euro itu gede banget. Tapi Di Maria memang nggak bisa buat show sendirian sebagai superstar. Dan itu kelihatan waktu Di Maria ke PSG, di sana dia lumayan perform. Sama Argentina, dia juga jadi bintangnya. Tapi bedanya di PSG ada Mbappe, Neymar yang jadi sorotan. Sedangkan di Argentina ada Messi. Dan hal yang sama juga terjadi mulai dari Depay, Martial, Sancho, Anthony, Maguire, dan masih banyak pemain yang lain. Faktor kedua, di dalam ruang ganti MU itu masih ada yang menjadi virus. Maksud virus di sini pemain yang punya pengaruh buruk ke teman-temannya. Di 2021, Mourinho pernah bilang, "Saya yakin kalau beberapa pemain itu masih di sana dan itu orang yang sama. Dan saya yakin masalahnya itu masih di sana." Maksud dari ucapan Mourinho, kalau pemain yang jadi biang masalahnya waktu zamannya dia, pemalas, nggak punya mental juara, kasih pengaruh negatif ke temennya, itu belum dibuang sama MU. Dan saat mereka masih di sana, mereka akan jadi virus yang bisa mempengaruhi pemain-pemain yang akan datang. Mourinho nggak bilang siapa pemainnya, tapi kita bisa compare pemain zaman Mourinho sama zaman Ole waktu itu yang masih sama. Masih lumayan banyak sebetulnya. Bahkan sampai sekarang zamannya Ten Hag itu masih ada beberapa yang sama. Tapi di sini kita nggak bisa asal nuduh. Dan intinya ketika pemain-pemain itu masih ada, mereka bakal tetap jadi virus. Dan mereka akan menjadi penghambat perkembangan MU. Mau ganti pelatih berapa kali pun, kalau masalahnya masih ada di pemainnya, ya bakal repot. Karena ujung-ujungnya yang main itu pemain, bukan pelatih. Penunjukan Ten Hag jadi pelatih itu solusi pertama yang dilakuin MU buat ngubah MU ke jalan yang lebih jelas. Ini mirip waktu Liverpool nunjuk Klopp. Klopp sendiri butuh 4 musim buat bangun skuad Liverpool sampai sesuai yang dia inginkan. Butuh berapa tahun buat Ten Hag, semua orang nggak ada yang tahu. Dan sekarang MU itu lagi berbenah. Ada owner baru, Ineos, yang dimana Ineos itu mulai fokus ke perbaikan transfer MU. Mulai dari perbaikan nunjuk CEO baru, dirtek baru, beresin sistem gaji pemain, ngedevelop pemain-pemain muda, sampai nggak beli pemain yang overpriced. Kalau masalah Ten Hag, banyak juga yang minta Ten Hag out. Tapi kita juga harus lihat berapa banyak pelatih yang udah dipecat sama MU. Dan apa yang MU dapat? Nggak ada juga. Kalau Ten Hag bilang ini namanya proses. Ya yang bisa fans MU lakukan masih sama tiap tahunnya, percaya proses.